Твою ж мать. Смотрите, чтобы вода на корабль не залетела, замкнет все в черте. Володь, а много там воды-то вообще? Заря! У нас дым на станции! У нас пожар на корабле! Витя! Отстыковывай корабль нахрен! Витя! Отстрелял, пока станция не загорелась! Держись! Держись! Kembali lagi ke channel Mat Film. Seperti biasa, agar hidup bahagia dan awet muda, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Film kali ini diambil dari kisah nyata dua orang kosmonot Uni Soviet yang sekarang adalah negara Rusia sedang melakukan misi untuk menyelamatkan stasiun luar angkasa Salyut-7 yang tiba-tiba berhenti merespon perintah dari pusat kendali. Температурные датчики вырубила! не отвечает! Система телеметрии не работает. Вижу, отказ всех систем. Спокойно, без паники. И загрузить систему. Valery sebagai komandan badan antariksa pada saat itu segera menghubungi Menteri Pertahanan tentang hilangnya komunikasi dengan stasiun Salyut-7. Berita-berita di televisi pun semakin ramai membicarakan stasiun Salyut-7 yang tak terkendali ini. Русские полностью над своей орбитальной космической станцией. Есть большая вероятность, что она может упасть. Karena dengan hilangnya kendali dari pusat kontrol bisa menyebabkan stasiun ini akan jatuh dan membahayakan penduduk bumi dikarenakan tidak bisa diprediksi di mana tempat stasiun ini akan jatuh. Valery sebagai penanggung jawab penuh masalah ini bergegas melakukan koordinasi dengan para petinggi-petinggi Uni Soviet. Jika stasiun luar angkasa kebanggaan Uni Soviet ini jatuh dari langit, tidak hanya merusak citra negara, tapi juga bisa menjadi bencana yang membawa korban jiwa yang tak terhitung. Untuk menyelidiki dan mencegah malapetaka ini, bagaimanapun juga kosmonot harus dikirim ke stasiun. Valery segera menyiapkan kru dan kosmonot-kosmonot terbaiknya untuk melakukan misi yang dianggap paling menantang sepanjang sejarah eksplorasi ruang angkasa ini. Victor menjadi kru pertama pilihan Valery, seorang insinyur dan mempunyai istri yang sedang hamil tua. Misi ini mengirimkan dua orang dan Valery mencari kosmonot lain untuk mendampingi Victor sebagai komandannya. Это не плановый полет. Случилось. Satu persatu kosmonot mulai memasuki ruang simulator untuk melatih dirinya untuk melakukan latihan merapat secara manual. Поехали! Теоретически, конечно, это возможно, но корабль должен будет точно повторить траекторию вращения станции. Valery kehabisan komandan untuk mendampingi Victor karena dari sekian semua kosmonot gagal melakukan simulasi bagaimana cara melakukan merapat secara manual. Не получится. Hal yang mustahil dilakukan membuat Valery penasaran dan mencoba memasuki ruang simulator untuk melakukan sendiri cara merapat secara manual. Ternyata memang benar, secara praktek susah dilakukan daripada teorinya. Suatu hari di suatu tempat, Valery bertemu dengan komandan kosmonot yang sangat berpengalaman. Dia meminta untuk pergi melakukan misi penyelamatan stasiun Salyut-7.
Istri Victor yang sedang hamil tua menangis dan tidak rela dengan kepergian suaminya untuk melakukan misi ke luar angkasa. Begitu juga dengan Vladimir di saat berpamitan dengan istrinya. Через неделю в космос. Нужно вручную стыковаться. Bagaimanapun juga, pesawat antariksa Soyuz yang diawaki oleh Vladimir dan Victor siap meluncur menuju stasiun Salyut 7. Perjalanan yang stabil dan normal berhasil membawa dua kosmonot ini ke orbitnya. Подъем! Колебания сохраняются. Машина идет жестко, но уверенно. Vladimir, komandan kosmonot, mulai memperhitungkan upaya merapat manual dan dibantu dengan Valery yang ada di pusat kendali. Percobaan merapat manual pun dimulai. Tidak hanya dua kosmonot itu saja, Valery dan semua kru tanpa tegang di saat menyaksikan upaya merapat manual dari pusat kendali. Percobaan pertama pun gagal dan hampir saja pesawat bertabrakan dengan stasiun Salyut 7. Заря, вы видите? И развернуты в разных направлениях. Не больше 3 попыток. Понял вас, Заря. Поехали. Идем на стыковку. Води, врежемся. Уводи, уводи! Да вижу, увожу, спокойно. А мы здесь посовещаемся, подумаем. Di pusat kendali, Valery bersama para kru mempersiapkan teori dan rencana perhitungan yang tepat untuk upaya merapat manual selanjutnya. Sedangkan di sisi lain, dua kosmonot ini mempunyai teori dan perhitungan sendiri untuk percobaan yang kedua. Dibekali pengalaman sebagai kosmonot yang telah lama mengendalikan pesawat Soyuz, Vladimir mencoba dengan teorinya sendiri untuk upaya melakukan merapat manual. Vladimir dengan teorinya dan perhitungannya berhasil merapatkan pesawat Soyuznya ke stasiun Salyut 7. Pekerjaan yang mustahil dan berisiko tinggi ini membuat Valery dan para kru yang ada di pusat kendali terkesan dan tidak percaya dengan kejadian tersebut. Setelah penguncian selesai, Vladimir dan Victor mulai bersiap untuk memasuki stasiun. Готовы к переходу на станцию, здесь порядок. Открываем потихонечку. Открываю. Di saat berada di dalam stasiun, mereka dikejutkan dengan banyaknya es yang membeku menutupi semua panel dan peralatan elektronik lainnya. Mereka mulai bertanya-tanya, dari mana es itu berasal dan apa penyebabnya. 30. Памир-1, Володь. Прием. Володь, ты на станции? Да, я на станции. Она вся в снегу. Не понял. Ребята, внутри панель посмотреть можете? Это не станция, а морозильная камера. Откуда там мог взяться лед? Разгерметизации нет. Seperti biasa, Valery dan kru yang ada di pusat kendali mulai memikirkan bagaimana caranya untuk membersihkan dan mencairkan es tersebut. На манометре 530. Setelah berdiskusi dan mempertimbangkan berbagai masukan dan saran, Valery sebagai komandan pusat kendali memutuskan untuk membuang stasiun ke laut dan membawa pulang kembali dua kosmonotnya. Внутри панели лед. Похоже, родник рванул. Tetapi dua kosmonot tersebut tidak ingin perjuangannya yang berisiko tinggi dalam upaya merapat ke Salyut 7 ini sia-sia. Karena sudah terlanjur di dalam stasiun, mereka pun meminta diberi kesempatan untuk mengerjakan tugasnya menyelamatkan stasiun tersebut.
Valery pun menyetujui dan memberinya kesepakatan. Dalam 6 hari tidak ada solusinya, dengan terpaksa stasiun akan dijatuhkan ke bumi. Да там пары дней-то не хватит. Ты бы сейчас просто вернулся домой, да? Памир, давайте так. Berita-berita dan media terus melakukan propaganda terhadap situasi yang dialami oleh stasiun luar angkasa kebanggaan Uni Soviet ini. Karena perlu diketahui, dampak yang terjadi jika stasiun tanpa kendali tersebut jatuh ke bumi dan tidak diketahui di tempat mana stasiun ini akan jatuh. Dampak kerusakan pada bumi akan sama seperti yang dilakukan bom nuklir yang ada di Hiroshima. Со взрывом в Хиросиме. Это может выглядеть так. Karena dampaknya yang luar biasa terhadap bumi, membuat para kosmonot ini bekerja keras dengan waktu yang terbatas untuk segera mencairkan es yang membeku di panel-panel dan peralatan elektronik lainnya. Kerja keras mereka pun berhasil dan di dalam stasiun dipenuhi dengan butiran-butiran air karena mencairnya es yang membeku. Pekerjaan 2 kosmonot ini tidak bisa dibilang selesai karena cairan harus segera dibersihkan dan stasiun ini juga harus dikeringkan agar tidak merusak peralatan-peralatan dan komponen-komponen listrik lainnya. Di saat Victor menghubungkan sebuah blok baterai ke panel surya untuk pengisian daya, stasiun Salyut tidak menunjukkan tanda-tanda koneksi yang terhubung dan tidak ada responnya. Сейчас аккумулятор подключим к солнечным батареям. Не слышу. Valery menginstruksikan Vladimir untuk memeriksa dahulu bagian luar stasiun, dan ternyata benar, penyebab utama Salyut 7 yang tiba-tiba mati dan berhenti merespon perintah dari pusat kendali karena corong sensor matahari untuk pengisian daya bengkok dan menempel ke lambung stasiun, yang membuat pengisian daya tidak bekerja dan akhirnya stasiun Salyut kehilangan sumber daya energi. Царапина. Ну а что это еще может быть? Кислороду нет. Petaka yang mengerikan terjadi di saat Victor mengalami kebakaran di dalam pesawat. Vladimir pun panik dan kebingungan di saat di luar, dan hanya bisa melihat Victor karena pintu otomatis terkunci dari dalam. Витя! Витя! Витя, скафандр надень! Обгоришь! Отстрел, пока станция не загорелась! Держись! Держись! Витя! Памира, прием. Setelah 9 jam hilang kontak dengan pusat kendali, Vladimir kembali ke saluran komunikasi di pusat kendali dan menceritakan kejadian yang mereka alami. Связи. Памиры, прием, слушаем вас. Заряд. Памиры, прием. Это Памир-1. Akibat kejadian kebakaran tersebut, kerusakan pesawat sangat fatal. Mulai dari suplai oksigen ke stasiun yang habis dan sistem ventilasi udara sudah rusak, hingga yang paling parah adalah sistem pesawat yang tidak ada lagi reaksi terhadap perintah karena semua kabel-kabelnya meleleh, dan secara otomatis 2 kosmonot ini tidak bisa lagi mengendalikan pesawatnya. Setelah mengetahui kondisi pesawat tersebut, Valery mulai bingung bagaimana caranya agar bisa membawa pulang ke bumi 2 kosmonotnya. На восстановление атмосферы на станции они использовали почти весь кислород. Плюс большие баллоны с воздушной смесью это на 40. Saran dan pendapat mewarnai ruang kendali saat Valery dan para kru berdiskusi bagaimana cara membawa pulang 2 kosmonotnya, karena pasokan oksigen terbatas dan hanya bisa bertahan beberapa jam saja.
Muncul salah satu opsi yang membuat Valerie sulit untuk memutuskannya, karena menipisnya pasokan oksigen di dalam pesawat membuat salah satu di antara dua kosmonot harus rela tinggal di stasiun dan juga merelakan nyawanya. Karena aturannya seorang komandan yang selalu menjadi orang terakhir yang meninggalkan pesawat, sudah pasti kosmonot Vladimir lah yang harus tinggal dan tidak pulang ke bumi selamanya. Ведь? Нет, я коротко. На Землю можно вернуть только одного. Собери весь кислород и... Стыковывая Лехи народ. До встречи тогда. Прости меня. Tetapi Victor menolaknya untuk pulang ke bumi. Jika dia pulang hanya sendirian saja. Dia pun mengusulkan ke Vladimir agar keluar bersama-sama untuk menghancurkan corong sensor yang rusak. Dan apabila corong tersebut dapat dihancurkan, maka stasiun Salyut dapat dihidupkan kembali karena sensor energi bekerja dengan normal. Secara otomatis, generator oksigen pun juga ikut berfungsi dan dapat digunakan lagi oleh dua kosmonot ini sambil menunggu pesawat penyelamat. Tetapi Victor ini tidak menyadari apabila mereka berdua gagal dalam menghancurkan corong sensor tersebut. Dengan situasi pasokan oksigen yang tidak ada, bukan hanya tidak bisa pulang ke bumi, mereka berdua juga pasti tidak akan bertahan hidup karena kehabisan oksigen. Dengan semangat dan kenekatannya, dua kosmonot ini percaya diri melakukan pekerjaan dengan resiko tinggi. Pekerjaan mustahil yang dilakukan dua kosmonot ini pun membuahkan hasil yang menakjubkan. Dengan perjuangan dan percaya dirinya, corong sensor yang rusak ini pun lepas dan sensor kembali berfungsi menghidupkan kembali stasiun Salyut 7. Это все ведь. Ребята, Заря, я Памир 1, слышу вас. Pusat kendali yang ada di bumi pun menerima sinyal komunikasi dari Salyut, membuat Valerie dan semua orang yang berada di pusat kendali terkesan untuk sekian kalinya dengan pekerjaan dua kosmonot ini. Semua bergembira dan terharu menyelimuti suasana di ruang kendali. Akhirnya Vladimir dan Victor mencatatkan namanya dalam sejarah kosmonot Soviet yang berhasil melakukan hal-hal yang mustahil di luar angkasa secara manual dan tanpa kendali dan komunikasi dari bumi. Sebelumnya dan sampai sekarang belum ada kosmonot yang melakukan hal tersebut. Dua kosmonot ini pun akhirnya pulang ke bumi dengan menggunakan pesawat ruang angkasa penyelamat yang dikirim dari bumi.